A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khairi khalqillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi kesempurnaan bakti kami kepadamu, ya Allah, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta. Demi kesempurnaan bakti kami kepada semua guru di seluruh alam semesta. Demi kesempurnaan bakti kami kepada semua ibu di seluruh alam semesta. Mohon izin untuk berdoa dan mendoakan semua ibu yang diizinkan untuk didoakan. Bagi semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam yang sedang sakit, semoga doa ini menjadi obat yang menyembuhkan. Bagi semua ibu di seluruh alam yang sedang kelaparan, izinkan doa ini menjadi makanan. Bagi semua ibu, ruh dan jiwa di seluruh alam yang kehausan, izinkan doa ini menjadi minuman. Bagi semua ibu, ruh dan jiwa di seluruh alam yang rindu pulang kembali ke alam pencerahan, kembali kepada Tuhan, izinkan doa ini menjadi cahaya terang petunjuk jalan, agar semua ibu, ruh dan jiwa di seluruh alam dapatlah kembali pulang, kembali kepada Tuhan. Bagi siapapun yang saat ini sedang ada hajat, semoga hajatnya diperkenankan. Bagi siapapun yang saat ini sedang mencari pengetahuan, semoga dibukakan pintu pengetahuan yang mendalam. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Majelis Online Tasik, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, dan siapapun yang hadir pada malam ini, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kasar maupun yang halus, selamat malam, ayuhal mukminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masih melanjutkan topik tentang sholat, bagian yang kesekian, yaitu subjudul berkaitan dengan dimensi waktu dan aktivitas atau gerakan dalam ritual sholat. Korelasinya dengan alam semesta atau keterhubungan dengan alam semesta. Salat sebagai tiang agama dan sarana utama interaksi dengan Allah tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki dimensi waktu dan ritual yang mendalam. Nah, waktu-waktu salat yang ditetapkan serta setiap gerakan maupun bacaan dalam ritualnya sebenarnya menyimpan makna dan hikmah yang menghubungkan manusia dengan ritme alam semesta dan juga energi ilahi. Maka itu perlu kita kupas. Yang pertama, dasar-dasar waktu dalam
Al-Quran. Dasar-dasar waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran. Nah, di dalam bahasa Arab, waktu atau kejadian itu dapat digambarkan melalui 6 bentuk yang menunjukkan keadaan atau waktu terjadinya sesuatu. 6 waktu itu antara lain yang pertama namanya asbaha. Asbaha atau yang dikenal dengan sebutan subuh. Ya, subuh, asbaha itu berarti atau bermakna menjadi cepat dan kejadiannya itu antara jam 4.00 sampai jam 7.00 pagi. Disebut dengan subuh atau asbaha. Asbaha artinya menjadi, nah, terjadinya sesuatu. Nah, waktu yang berikutnya disebut sebagai adha. Orang nyebutnya duha atau waktu duha. Waktu sepenggalahan naik. Ya, nah itu sekitar durasinya antara jam 7.00 sampai jam 11. Ya, jam 11. Nah, waktu berikutnya disebut dengan azharo. Azharo atau zuhur. Zuhur artinya jelas, artinya tampak gitu. Nah, waktu zuhur durasinya antara jam 12 sampai jam 15. Waktu berikutnya setelah zuhur atau adharo adalah amsa. Amsa orang nyebutnya asar ya. Amsa juga berarti sore atau petang. Asar artinya perasan. Nah, waktu amsa atau waktu asar durasinya antara jam 16 sampai jam 19. Kemudian waktu berikutnya namanya bata. Bata orang nyebutnya mabit ya. Bata itu artinya malam atau nyebutnya orang isya. Nah, isya durasinya antara jam 20 sampai jam 23. Yang berikutnya yang keenam disebut dengan asmara. Asmaro ya atau samaro, samar. Nah, durasinya sekitar jam 24 sampai jam 3 pagi dini hari. Nah, itu 6 waktu yang digambarkan dalam bahasa atau istilah bahasa Arab. Asbaha itu antara jam 4 sampai jam 7, kemudian adha antara jam 7 sampai jam 11. Ada zuhur, zoharo antara jam 12 sampai jam 15. Kemudian ada apa? Amsa. Amsa atau petang atau asar. Durasinya antara jam 16 sampai jam 19 dalam jangka waktu bahasa Arab ya. Kemudian ada bata antara jam 20 sampai jam 23. Nah, kemudian yang keenam ada namanya asmaro atau samar antara jam 24 sampai jam 3 dini hari. Nah, apa yang menjadi dasar dari 6 keadaan tersebut? Antara lain dapat ditemukan di surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ke 6. Kemudian ayat 20 dan surat An-Nazi'at surat 79 ayat 46. Ya, bahwa sehari semalam atau disebut dengan yaum itu ada 24 jam. Nah, ini khusus untuk daerah tropis. Malamnya 12 jam dan siangnya 12 jam. Nah, malam sebagaimana dijelaskan di surat 73 1 sampai 6 itu dibagi 3.
dibagi menjadi tiga bagian. 2/3 malam, kemudian 1/2 malam, dan 1/3 malam. 2/3 malam berarti 2/3 itu 2/3. Kan semalam 12 jam. Kalau 1/2-nya 6 jam. Kemudian 1/3-nya 4 jam. 2/3-nya berarti 8 jam. Berarti 12 dibagi 3. Masing-masing 4 jam. Nah, jika malamnya dibagi tiga masing-masing 4, ah, berarti siangnya juga sama. Dibagi 3 lagi masing-masing 4 jam. Kenapa? Karena malam dan siang itu sama 12 jam. Maka setiap waktu, setiap keadaan itu berarti 4 jam, 4 jam. Ini sebagai nilai analogi pembagian waktu. Ya. Nah, Isya itu di dalam Quran itu dimulai dari sore sampai gelap sekali. Dan batas Isya itu Isya dan Duha itu sama posisinya gitu ya. Nah, kemudian pemahaman tentang waktu sholat itu seringkali hanya terbatas pada 5 waktu yang populer. Nah, tetapi Al-Quran memberikan petunjuk yang lebih luas mengenai waktu-waktu sholat, termasuk sholat wajib dan sholat nafilah atau sholat sunnah orang nyebutnya ya. Serta bagaimana waktu-waktu itu berinteraksi dengan kondisi alam semesta. Nah, pertama kita akan lihat apa dasar sholat 5 waktu. Nah, sebagai interpretasi populer dan keterangan Quran. Ya kan yang interpretasi populernya kan 5 tuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan itu yang populer ya. Nah, meskipun secara eksplisit Al-Quran tidak menyebutkan angka 5. Ya, sekali lagi, secara eksplisit Quran tidak menyebutkan angka 5 untuk sholat wajib. Nah, tetapi terdapat ayat-ayat yang indikasikan waktu-waktu yang kemudian diinterpretasikan dengan sebutan 5 waktu gitu. Jadi 5 waktu itu adalah interpretasi dari beberapa ayat-ayat yang ada dalam Quran. Misalnya, ada waktu sholat zuhur. Zuhur adalah waktu setelah matahari tergelincir. Zuhur secara bahasa artinya nampak, artinya jelas. Berarti zuhur menunjukkan waktu di mana cahaya matahari paling terang dan dominan gitu ya. Nah, kita lihat surat 17 ayat 78. Kang, Siap. Surat 17 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. ya, dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir. Jadi bahasanya apa? Sesudah matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir itu adalah ketika matahari di tengah-tengah tergelincir ke barat gitu ya.
Nah, dari mana kata zuhurnya? Kata zuhurnya bisa ditemukan di surat 30 Rum ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi. Dan di waktu kamu berada pada petang hari, dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Nah, ada kata zuhur di surat 30 ayat 18. Nah, zuhur itu bertepatan dengan matahari ter Gelincir. tergelincir, bukan kepleset ya, bukan pisoledat, Kang. Tergelincir itu maju dikit gitu ya, dari atas maju dikit. Nah, jadi dapat interpretasi tentang waktu zuhur itu dari sini. Di sini nggak ada kata sholatnya ya, hanya Nggak ada. bagi nyala segala puji di langit dan di Iya. bumi di waktu kamu berada di petang hari Isya. Isya itu di sini diartikannya petang hari. Dan di waktu kamu di waktu zuhur. Nah, perintah sholatnya di mana? Di yang tadi, yang 17 ayat 78 tadi ya. Dirikan sholat sesudah matahari tergelincir. Nah, matahari tergelincir itu namanya Zuhur. zuhur. Halo? Siap. Zuhur. Ya. Nah, yang kedua, yang populer setelah zuhur apa? Asar. Asar. Asar atau disebut sebagai tepi siang. Asar itu artinya memeras, intinya atau mengendap gitu. Jadi kalau menyimpan sesuatu sudah mengendap. Mengendap itu apa? Mengendap Pahit. itu asar namanya. Asar itu perasan atau endapan. Kalau ibarat kelapa itu udah jadi santan. Nah, santan itu asaro namanya. Asar itu perasan gitu ya. Nah, waktu asar disebut juga sebagai tepi siang. Asar mengindikasikan waktu di mana energi siang mulai diperas gitu atau mulai mengendap sebelum datang malam atau sebelum malam tiba. Tiba. Apa dasarnya sholat petang? Suratnya 11.114. 11.114. Ya, silakan Ibu Asa. Bu Asa, silakan Bu Asa. Ya, Ibu Asa selalu penuh harapan. Auzubillahi bener. Iya, optimis, optimis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nah, di ayat ini nggak ada kata-kata asar ya. Yang ada dirikan sembahyang pada kedua tepi siang. Nah, tepi siang itu berarti ujungnya siang. Nah, ujungnya siang disebut sebagai petang atau asar. Dari mana kata asarnya didapat? Di ayat yang lain. Surat 103 ayat 1. Silakan Bu Asa. Temprit ayatnya. Surat Al-Asr Nah, ayat satu demi diart- masa. artinya diartikan masa. Masa. Asar itu ya waktu asar. Waktu asar menjelang maghrib. Maksud Kalau kalau umur itu sudah 70 80 lah. Hmm. 60 70 itu sudah waktu Bisa. asar. Bentar lagi Pak pamit. Pamit. Ya. Nah, Maaf. asar itu waktunya petang tadi. Sebelum sebelum malam tiba. Di sini nggak ada perintah sholatnya. Yang ada perintah sholatnya di surat 11 tadi. Dirikan sholat
di kedua tepi Siang. siang, gitu ya. Nah, interpretasinya apa? Oh, ini sholat asar. Asar. Nah, kemudian ada waktu maghrib. Maghrib dari kata goroba. Goroba itu artinya barat, terbenam, atau eh, menjelang malam gitu. Namanya goroba. Maghrib itu tempat terbenamnya matahari. Maghrib tempat dan waktu terbenamnya matahari. Disebut sholat maghrib. Berarti sholat ketika matahari terbenam gitu ya. Interpretasinya begitu. Dari mana perintah sholat maghrib didapat? Dari surat yang tadi. Coba buka lagi Kang yang tadi. 114, surat 11 tadi. Nah, Silahkan apa Bu Asa kalimatnya? nunjuk siapa? Enggak, yang tadi ngulang ini mah. Oh, ngulang. Ya Dan ini udah ada kalimat dimasukin apa? tadi Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi pada siang. Tepi siang. siangnya apa tadi? Asar. 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 Dan pada bagian permulaan malam. Nah, permulaan malam itu apa? Namanya Maghrib. 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 Maghrib Maghrib. artinya tempat dan waktu terbenamnya matahari di di barat. Barat. Nah, dari mana kata-kata maghribnya? Nah, surat 2 115. Ada kata Silahkan. maghribnya nggak? Walilahil Ya, masriku wal wal maghrib. 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 Nah, maghrib diartikan di sini apa? Timur dan Permulaan Barat. malam. Oh, Barat. barat ya. Kepunyaan Oh ya Allah masih timur dan Barat. 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 Barat itu maghrib. Maghrib Maghrib itu ya. tempat dan waktu terbenamnya matahari. Matahari. Jadi waktu ketika matahari terbenam di barat namanya maghrib. Maghrib. Nah, itu namanya permulaan malam. Dirikan sholat pada permulaan malam. Sholat pada permulaan malam berarti sholat Maghrib. Maghrib. maghrib namanya gitu ya. Barat. Nah, namanya itu tadi ketika matahari terbenam di barat. Setelah maghrib datang waktu Wal maghrib. waktu Salat barat berarti kan ya. iya setelah maghrib datang waktu Bisa. Isya. isya. Nah, isya di dalam Quran diartikannya petang. Walaupun sebenarnya isya itu bata. Bata itu artinya malam. Malam. Ya, malam. Ya, malam itu artinya nutup atau penutup. Ketika gelap menutupi cahaya, namanya isya. Atau ketika gelap menyelimuti alam gitu. Dari mana dapat kata-kata isya? Surat 30:17. 30:17. Ibu Asa boleh nyapa yang lain, Bu? Apa kabar Bu Nini? Bu Nininya mana? Ah, Bu Nini disapa sama Ibu Bunda Asa. Nini, sehat Ya, selalu. amin, amin, amin. Sehat selalu Amin. juga semua. Bu Nini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Tubuh 18-nya, Kang. Dan baginya lah segala puji di langit dan di bumi. Dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. Nah, Asyian diartikannya petang di sini. Kalau petang kan asar ya. Iya. Wa asyian, petang. Oh, ada yang isanya di surat 24 ayatnya 58. Bunda boleh nyapa yang lain? Bun?
Ada Parayadi. Oh, Mangga Parayadi. Mangga Parayadi. Sebentar. iya. Surat 24 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naikin Kang, Bismillahirrahmanirrahim. kepotong. Apanya potong? Kang Yodi naikin. Garisnya naikin. Oh, oke, oke. Hai Layarnya. orang-orang yang hendaklah budak-budak dalam kurung lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam kurung dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian dalam kurung luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya dalam kurung, itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari dalam kurung 3 waktu itu. Mereka melayani kamu. Sebahagian kamu dalam kurung ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah Halo? demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi Halo? kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nggak kedengeran lagi ya, Kang Iip? Ya, ada kata-kata sembahyang isanya nggak? Nggak ada. Ada. Ada, Ada. ada Di tuh. mana? Ada. Hai orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki dan orang yang belum balik di antaramu meminta izin kepadamu 3 kali, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggal pakaianmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang Sudah isya. Isa. Ada Ada kantor kata ini. isanya ya. Ya, ada. Ini menjadi Ada. dasar sembahyang isya, disebut sembahyang isya. Nah, setelah isya, berikutnya apa? Tubuh. Subuh. Nah, subuh apa Subuh. dasarnya? Di sini juga subuh ada sini nih. Sebelum sembahyang subuh. Tubuh. Ya. Nah, di ayat yang lain disebut fajar. Fajar itu adalah sholat subuh. Nah, Tubuh. ini ayat-ayat yang barusan yang dijadikan dasar untuk menetapkan sholat 5 waktu. Waktu. Ya, walaupun tidak dalam satu ayat ya. Nah, ada yang lain, kita juga mesti memahami dan menerima perbedaan. Ada orang yang menjalankan sholat 3 waktu. Iya, 3 waktu. Ya, apa dasarnya yang membuat interpretasi sholat 3 waktu? Nah, ayat ini 2458 yang disebut cuma 3 waktu di sini. Hmm. Subuh, zuhur, Dan isya. Isa. Bisa. Ya, juga di surat 1778 juga itu nyebutin 3. Ini kan subuh, zuhur, dan isya kan? Isa. Kita lihat 1778. Kita baca lagi ya. Ya, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, sampai zuhur. Kemal. subuh ya. Gua sakit Sampai lain, gelap malam, isya. dan Isa. dirikanlah pula sholat Dan subuh. sholat fajar, subuh. Fajar. 3 kan? Ya, 3 waktu. oke. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan orang yang mengerjakan waktu telu, ya memang ada dasarnya, ini ada dasarnya. Surat 24 ayat 58, surat 17 ayat 78. 8. Ini 3 waktu yang disebut beriringan. Tergelincir matahari, zuhur. Gelap malam, isya. Ya. Fajar, Dan
Subuh. 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 Nah, yang disebut namanya yang tadi di surat 2458 sembahyang subuh, sembahyang zuhur, dan sembahyang Bisa. isya. Ya, Ya. jadi jangan berantem. Ya udah, kembali ke Jadi pemahamannya. nggak tahu surat 11 ayat 114 itu Kang Nah, Iip. iya, karena di surat 11 ayat 114 coba buka lagi. Itu juga tidak nyebut istilahnya tadi. Ya, maghrib dan asar itu kan interpretasi. Coba tuh 11 114. Interpretation. Ya kan? Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang. Ya. Siang. Kalau tepi siang di Asar. ujung berarti kan petang asar. Asar. Ya. Kalau tepi siang yang pagi apa? Subuh. Duha ya. Duha. Duha, iya duha. Tapi kenapa duha tidak masuk kategori sholat wajib? Sunnah, iya. Nah, itu protesnya, Bu. Kalau petang itu asar masuk yang wajib, kenapa yang pagi duha jadi nggak wajib gitu? Ya, makanya yang mengambil keyakinan 3 waktu, ayat ini tidak jadi wajib gitu. Disebutnya sunat, karena duha juga masuknya sunat. Sunnah. Sunnah. Makanya asar di ayat ini nggak masuk wajib maksud tuh. Nah, itu perbedaan pendapatnya, tapi jangan diperselisihkan. Ini kan interpretasi, gitu ya. Baik, nah itu 5 waktu sholat atau tiga. Ya. Baik yang 5 maupun yang 3 masing-masing punya dasar, Dalil. gitu ya. Jangan dipertentangkan. Masa orang sembahyang berantem? Kalau dia berantem, dia berarti belum mendirikan sholat. Salat. Sholat. Sholat. Ya, jangan gara-gara sembahyang terus nggak sholat ya, gitu. Baik, nah berikutnya kita akan bicara apa korelasi atau adakah korelasi waktu-waktu sholat dan spektrum energi alam semesta. Semesta. Ya, ada sebuah riset ilmiah seperti yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Insinyur Osli Rahman, MS, dalam bukunya The Science of Salat. Nah, dalam risetnya menunjukkan adanya korelasi antara pergantian waktu sholat dengan perubahan energi alam semesta dan spektrum warna yang dapat diukur dan dirasakan. Nah, setiap peralihan waktu sholat itu secara bersamaan terjadi perubahan energi alam juga yang memiliki hikmah. Ya, saya bisa share gambar nggak, Kang? Bisa Kang, mangga. Oh, bisa ya. Ini saya share gambarnya ya. Bentar. Mana gambar? Ah, bentar ya. Hmm. Nih, ini ada gambar alam semesta. Udah keluar belum, Kang, gambarnya? Ada Kang, ada. Ada. Gambar apa yang muncul? Ada gambar apa itu biru Kang? Ya? Belum, gambarnya belum keluar. Biru titik-titik Warna alam semesta nih, warnanya kan. Berwarna nggak? berwarna. Ya, merah, kuning, hijau, biru, putih, ungu. Ya, ada warna merah,
ada warna kuning. Ya, alam ini berwarna, itu kan gambar galaksi itu. Ya, nah apa yang ada di ufuk ada di dalam diri. Apa yang ada di ufuk ada di dalam diri. Nih contohnya, contoh ayatnya. Saya minjem ya, keluarin ayatnya ya Kang ya. 4153. Ya, silakan yang baca. Siapa? Eh, Tadi Bunda, terakhir Pak Riyadin. Pak Riyadi ya, manggil siapa Pak? ya, saya mau manggil ini Mas Aar Yazwar. Silakan. Silakan Pak Aar. Mana Pak Aar? Atau mungkin Pak itu. Siap, Pak. Siap, siap, siap. Maaf, tadi lagi di Oke, belakang. Makasih Pak Rayadi ya. sama-sama Kang Aar. Izin Pak Iip. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 Fusilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu. Ya, berarti ayat itu kembar. Ayat-ayat kami itu kembar. Kembar, kembaran ufuk dan kembaran di diri. Nah, ayat di ufuk tadi berwarna apa sawarna? Halo, Berwarna. berwarna ya? Berwarna-warni. Berwarna kan gitu. Berarti ayat di dalam diri juga Berwarna. ber Berwarna. berwar Berwarna. 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 Gitu ya. Ya, Nah, kalau ayat di ufuk berwarna berarti ada warna-warni nggak di dalam diri kita? ada. Nah, Ada. gitu. Coba lihat warna warna tubuh kita. Nah, mana tadi warna alamnya? Kenapa? Tutupnya tadi. Tutup ya. Enggak apa-apa biar. Ini tadi warna alamnya berwarna kan? Nah, sekarang tubuh kita juga ternyata berwarna. Hmm. Ya, cuman ini nggak nampak oleh kasat mata ya. Mata. Ini Lihatnya nggak pakai nampak mata. oleh kasat mata. Mesti pakai apa lihatnya supaya kelihatan Mata warnanya? fuad. Ya, Nurani. nah ini kan ada warna dari orang nyebutnya cakra. Terserah mau cakra, mau Cakra. cokro ya. Itu. Merah, Cokro. oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Ungu. Apa arti warna dalam teori psikologi warna? Merah dalam psikologi warna yaitu emosi yang kuat. Jadi warna merah memiliki emosi yang kuat. Nah, warna Kuat. merah itu dianggap warna yang memprovokasi emosi terkuat dari warna apapun. Nah, merah juga dianggap sebagai warna paling hangat dan paling kontradiktif. Nah, warna merah ini disebut apa namanya membara. Disebut merah membara. Jadi warna membara ini pada faktanya memiliki hubungan emosional yang berlawanan dibandingkan warna yang lain. Nah, Lain. warna merah juga sering dikaitkan dengan gairah dan cinta serta kekuatan atau kemarahan.
Makanya letaknya Itu baru cabut di biar banyak selang-selang. rezeki. Ya, karena Iyalah kan letaknya kan di selang-selang jadi identik dengan gairah atau cinta atau nafsu, nafsu apa namanya tuh libido gitu ya. Nah, kemudian naik ke atas itu oren. Oren ya. Ah, atau oranye. Oren itu kombinasi warna kuning dan merah. Jadi sebelum ke kuning, oren dulu tuh. Nah, warna oranye ini kerap dianggap sebagai warna yang energik. Nah, dalam psikologi warna sering dikaitkan dengan perasaan senang, antusias, juga suasana yang hangat. Nah, warna oranye juga sering digunakan untuk menarik perhatian. Ya, warna oranye itu. Kemudian ada warna kuning di atasnya. Kalau oranye di pusar, ini di perut atasnya dikitnya. Nah, kuning itu warna yang paling mencolok di antara warna-warna yang lain. Nah, karena warna kuning ini sangat mencolok, sehingga ini bisa menjadi pusat perhatian. Dan warna kuning juga termasuk warna yang paling melelahkan bagi mata. Karena warna kuning itu memiliki banyak cahaya yang bisa dipantulkan gitu. Ini dalam psikologi warna ya. Kemudian di atasnya ada warna hijau ya. Hijau. Hijau biasa identik dengan kesejukan. Hijau juga melambangkan alam yang sejuk atau alam yang seger. Karena memiliki kaitan yang kuat dengan alam, maka warna hijau sering dianggap mewakili ketenangan, keberuntungan, kesehatan, termasuk kecemburuan gitu ya. kesejukan. Nah, nah di atas hijau ada warna biru di tenggorokan. Tenggorokan. Nah, warna biru itu merupakan warna paling banyak disenangi dan melambangkan keamanan dan terkesan konservatif juga tradisional. Ya, warna biru juga menggambarkan perasaan tenang, identik dengan kedamaian, ketenangan, Wis, keamanan, dan ketertiban. Nah, di atasnya ada warna ungu. Ya, ungu, bukan grup band ya. Nah, ungu Pak. itu digambarkan sebagai warna yang misterius gitu dan identik dengan spiritual juga Ritual. imajinasi. Dan warna ungu cenderung jarang muncul di alam sehingga sering dianggap langka dan menarik. Walaupun kalau dari segi segi warna, jadi ungu itu kan kombinasi warna biru dan merah. Merah. Biru dan merah digabung, itu dapatnya ungu. Jadi antara Betul. cakra yang tadi merah dengan biru itu kalau digabung ya Betul. dapatnya ungu, gitu. Daerah. Kalau dari seni gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang ada di ufuk ada di dalam diri. Ternyata alam semesta pun berwarna. Warna. Nah, coba kita lihat spektrum energi 5 waktu sholat. Misalnya, sholat subuh itu alam sedang berwarna Biru muda. biru muda. Zuhur itu alam berwarna kuning terang. Asar alam mulai oranye warnanya dan maghrib itu alam berwarna merah. Isya itu gelap menutup tadi dan tengah malam 00 itu putih. Jadi kalau Bapak Ibu ah, terlentang di malam hari antara jam 11 sampai jam 1. Jam 10 itu gelap, jam 11 masih gelap. Masuk jam 00 tetap
mata kita memandang langit, itu akan menjadi putih tuh langit itu. Ya, boleh dicoba, tapi lagi terang ya, jangan lagi hujan ya. Gitu. Nah, apa korelasinya dengan waktu sholat? Kan tadi setiap waktu itu punya dimensi warna ini nih. Nah, coba lihat gambar alamnya. Nih, ya. Nah, waktu subuh yang mana nih? Subuh ya. Ini kan subuh ya. Yang mana subuh? Nah, subuh itu warna apa di Bukan di sini? bawah. Subuh warna apa? Ini yang di bawah nih, yang di bawah di arah jam jam 4. Torqua itu Pak Iip namanya kalau di itu. Ya. Biru ke hijau-hijauan. Biru ya, biru muda ya. Iya, biru ke hijau-hijauan Pak Biru Iip. ke hijau. Itu ya namanya torqua itu warna yang paling laris kalau di salon Pak. Oke. Ya, jadi waktu subuh itu kan tadi durasinya antara jam 4 sampai jam 7 kan? Dari Iya mulai Pak. biru, kemudian biru ke hijau-hijauan, hijau. Iya, Nah, sebelum kuning kan? betul Pak. Ini durasinya nih. Iya, Jadi ketika ketika subuh itu alam berada dalam spektrum warna biru muda menuju hijau. Ya. Nah, warna ini bersesuaian dengan frekuensi tiroid. biru ya. Orang nyebutnya kelenjar gondok. Dulu orang Gondok. kalau gondokan dikasih apa? Oh, Apa tuh namanya Jodium, bulao? blau, Bulao Belau, kan? blau, Enggak dulu, belau. enggak dulu kita nggak ngerti kenapa dulu kalau ada anak gondok itu dikasih bulao. Nggak warnanya tahunya biru Pak. Bulau pakai cuka. Iya, warna biru. karena warna biru muda itu bersesuaian dengan frekuensi tiroid. Steroid betul Pak. Gondoknya dikasih Netral. warna bulao. Iya, netral dia. Iya, bulao itu ya, orang tua dulu kok tahu aja ya. Ternyata warna itu mempengaruhi itu. Nah, dalam Mm-mm. fisiologi, tiroid memiliki pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Manusia. Nah, warna biru juga punya rahasia tersendiri berkaitan dengan rejeki dan cara Berpikir. berkomunikasi. Iya, Jadi, komunikatif. jadi ketika datang waktu subuh tuh, maka tenaga alam ini berada pada tingkatan optimum yang Optimus. kemudian diserap oleh tubuh, terutama pada waktu posisi tubuh kita sedang ruku. Kan ketika posisi tubuh kita ruku, itu kan identik dengan udara kan? Jadi menyerap energi alam. Jadi energi alam yang warna biru tadi diserap oleh tubuh. Nah, berarti apa kerugiannya ketika orang tidak sadar saat itu? Nah, berarti kehilangan kesempatan mendapat semangat baru dalam mencari rejeki gitu ya. Masuk ke zuhur. Nah, tergelincir matahari di atas tuh. Alam sedang berwarna kuning. Nah, durasinya antara jam 12 sampai jam 15. Jadi warna alam memasuki saat waktu zuhur, waktu terang-terangnya. Jadi alam bernuansa kuning terang. Nah, warna kuning itu berpengaruh terhadap perut dan sistem pencernaan manusia. Maka tadi warna kuning kan di perut kan di atas pusar nih, pusar dikit gitu. Jadi berkaitan dengan pencernaan. Nah, warna kuning ini, kuning kerang ini memiliki pengaruh terhadap hati liver ya. Makanya dulu, kan dulu orang kalau ada masalah dengan liver, itu kan jadi kuning ya. Kuning. Ya, berarti alamnya butuh kuning ya. Jadi tubuhnya butuh warna kuning. Nah, selain itu warna kuning juga punya rahasia yang berkaitan dengan perasaan dan keceriaan gitu.
Nah, kerugian orang yang melewatkan waktu zuhur itu berakibat pada gangguan sistem pencernaan gitu. Jadi kurang ceria gitu ya. Nah, masuk ke asar itu di jam 10 jam ya. Arah jam 10 tuh. Asar kan? Nah, asar warnanya apa? Oren kan? Oren ya? Oranye. Warna alam pada waktu asar berubah menjadi oranye, campuran kuning dan merah kan? Nah, warna oranye ini berpengaruh terhadap kondisi prostat. Makanya di bawah pusar kan posisinya tadi. Bawah pusar, tapi sebelum ke bawah. Jadi berkaitan dengan prostat, uterus, ovari, testis, dan sistem reproduksi. Nah, warna oranye pada waktu asar juga mempengaruhi kreativitas seseorang, sehingga orang yang tidak dalam keadaan sadar terlewat waktu asar itu indikasinya apa? Menurun daya kreativitasnya gitu. Dan selain itu, organ reproduksinya juga akan kehilangan energi positif dari warna oranye tadi. Masuk maghrib, alam berubah menjadi warna warna apa sini? Merah. Merah ya, merah nih. Maghrib itu warnanya merah. Merah. Ya. Nah, kenapa warna merah? Warna merah ini terjadi, ya namanya juga waktu maghrib ya. Ketika maghrib tiba itu alamnya warnanya merah. Jadi pada jam maghrib itu terjadi spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin. Kenapa? Karena jin diciptakan dari nyala api. Nyala api warnanya merah. Nah, sehingga pada waktu maghrib itu warna sedang merah, itu jin itu amat bertenaga. Kenapa? Karena punya resonansi bersamaan dengan warna alam yang berwarna merah. Merah. Kalau Bapak Ibu pernah lihat film Avatar itu, ya, bagaimana si Raja Api bisa mengalahkan mengalahkan apa tuh Raja Air, Raja Bumi, bukan pengendali air, pengendali bumi, pengendali udara itu kan nunggu apa? Nunggu gerhana gitu kan. Dia mengambil frekuensi apinya tadi yang berwarna merah gitu. Nah, orang-orang tua dulu menganjurkan jika sedang dalam perjalanan datang waktu maghrib itu dianjurkan untuk berhenti. Ya, berhenti di saat datang waktu maghrib ketika alam warna merah dengan sembahyang maghrib tadi. Nah, hal ini lebih baik karena pada waktu maghrib banyak intervensi atau tumpang tindihnya dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama. Sehingga bisa mengakibatkan penglihatan terkadang kurang tajam oleh fata morgana. Ya, orang tua dulu juga melarang kita bepergian pas waktu maghrib. Ya, bisik kena ku sandek kala. Besi kasambat ku kalong wewe dikaitkan dengan klinik. Ya, karena secara alam memang sedang tumpang tindih itu antara energi jin dengan yang lainnya. Nah, masuk ke Isa, di sini Isa tuh gelap menuju ke warna nila ya. Nila. Nila ini kalau Isa tuh nila ya, menuju ke nila gelap nih. Jadi datang Isa, suasana alam berubah warna nila, selanjutnya menjadi gelap. Nah, waktu Isa itu menyimpan rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Makanya dianjurkan setelah Isa, setelah telatnya jam 10 istirahat. Karena Quran bilang waja'alna laila sakana. Kami jadikan malam itu sebuah ketenangan atau waktu istirahat.
Nah, orang yang melewatkan waktu Isya itu biasanya sering merasakan gelisah. Jadi kurang rasa tenangnya gitu ya. Nah, ketika masuk terus ke tengah malam, ternyata alam berwarna putih. Nah, makanya orang dianjurkan bangun malam. Nah, ketika alam warna putih. Jadi selepas tengah malam, kembali suasana alam bersinar dengan warna putih, kemudian merah jambu, kemudian ungu. Nah, ungu ya. Nah, menjelang fajar itu jadi warna biru tuh. Nah, warna putih ini itu selaras dengan frekuensi kelenjar pineal namanya atau otak kecil. Juga kelenjar pituitari atau bawah otak, termasuk talamus dan hipotalamus. Maka orang-orang yang punya kebiasaan bangun malam tahajud itu biasanya lebih cerdas, gitu ya. Kenapa? Karena menyerap energi putih di alam tadi. Lebih cerdas. Nah, itu beberapa keterangan korelasi antara waktu-waktu sholat dengan spektrum alam semesta. Ternyata semuanya juga mengandung hikmah. Gitu ya, tutup lagi. Kembali ke bahasan di atas tadi. Jadi semuanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Masih. Oke, berikutnya tadi sampai mana? Spektrum alam ya, korelasi. Baru sampai korelasi. Bahwa ada hubungan antara waktu-waktu sholat dengan spektrum alam semesta. Setidaknya di waktu atau yang 5 waktu itu kita dalam keadaan sadar. Mau sembahyangkah ibu, mau zikirkah, mau meditasikah, ya, mau merenungkah, introspeksikah, silahkan ya. Waktu itu digunakan gitu. Nah, kemudian apa? Yang apa tadi waktu dia? Waktu udah. Apalagi kan? Tadi itu, oh gerakan. Ya, sekarang masuk ke gerakan-gerakan dalam sholat ya. Apa arti gerakan di dalam ritual sholat dalam konteks Al-Quran? Setiap gerakan dan juga ucapan di dalam sholat itu sebenarnya bukan sekedar formalitas belaka, melainkan itu adalah sebuah simbol yang syarat makna yang jika dipahami itu akan meningkatkan kekhusyuan. Orang kan sering bertanya bagaimana cara sholat khusyuk itu. Nah, kalau kita paham itu bisa bisa meningkatkan kekhusyuan dan rasa terhubung dengan Allah gitu. Nah, kalau kita lihat, misalnya dilihat dulu Kang, surat 1931 ya. 1931. Coba dibuka lagi ayat. Ya, tadi siapa? Mas Ar tadi mau nyapa siapa? Ya, Pak Har. Mau nyapa siapa Pak Ar? Saya mau nyapa sahabat saya Pak Aat Subrata. Ya, silahkan. Silakan Pak Aat. Pak Aat. Kalau enggak Pak Darsono, izin Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 31.
Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Halo? Dan dia Cek, halo? ya, ya kedengaran ya Pak Ib. Ya, nggak kedengeran. Ah, ini kedengeran. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Oke, sudah? Sudah. Putus suaranya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama hidup. Artinya, kita akan diberkati jika sholat dan zakat selama hidup. Selama hidup ya, sholat dan zakat selama hidup. Makanya perlu kita pahami hakikat dari setiap gerakan sholat. Nah, si gerakan ini kemudian menjadi rukun di dalam sholat. Dan semua gerakan ini adalah simbol atau lambang ya. Misalnya, orang sembahyang itu atau orang sholat itu dianjurkan berdiri. Berdiri menghadap kiblat. Apa maknanya berdiri menghadap kiblat? Berdiri menghadap kiblat itu melambangkan kepasrahan, keberserahan, dan fokus menghadapkan diri kepada Allah. Berarti kiblat yang dijadikan arah orang dalam sembahyang bukan sekedar arah secara fisik, melainkan simbol kesatuan arah, yaitu Allah. Ini hanya simbol. Ya, coba lihat surat 2 ayatnya 144, 145. Pak Darsono, mau nyapa siapa? Silakan Pak Darsono mau nyapa siapa Pak? Budia Cianjur. Ya, terima kasih Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadahkan ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab memang mengetahuinya, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Lanjut. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Oke, berarti apa hakikat dari kiblat itu? Dibuka surat
7 ayat 29. Iya, Bu Dia boleh nyapa yang lain? Ya, Bu Eli Rosliawati. Bu Bu Eli Eli lagi masih kumpul? masih kumpul Bu Oh, Eli. Bu Eti aja Bu oh, Eti. Bu Eti Sumiati, ya Mangga. Eti, bukan Eli ya. Iya, terima kasih Bu Dia. Ya, Bismillahirrohmanirrohim, surat 7 Al-A'raf ayat 29. Hmm. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Nah, berarti hakikat dari kiblat itu adalah Allah itu sendiri. Sendiri. Makanya berdiri menghadap kiblat itu simbol atau melambangkan sikap pasrah, Hmm. berserah, dan fokus menghadapkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, kapan kita pasrah dan berserah menghadapkan diri kepada Allah, Bu? Selamanya Nah, ketika makanya sholat. tadi di surat 19 ayat 31 tadi dikatakan apa? Aku diperintahkan sholat dan zakat selama Selamanya. selama Selama hidup. 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 Berarti selama hidup kita berdiri menghadap kiblat. Tidak hanya sekedar ritual di dalam sembahyangnya. Sholat. Itu kan simbol lambang. Nah, kemudian setelah berdiri ada rukun takbiratul Ihram. ihram dengan mengangkat kedua tangan simbolnya dan mulut mengucapkan takbir. Takbiratul ihram berarti melambangkan apa? Menggambarkan pengagungan dan Allah. penghormatan kepada Allah. Allah. Takbiratul ihram adalah pengakuan bahwa tiada yang lebih agung selain Allah. Dan segala sesuatu selain Allah itu kecil, ya. Ya. Dan ini adalah awal dari pemutusan hubungan dengan selain Allah. Kemanapun kau menghadap. Ya, yang nampak apa? Yang nampak hanya Allah. 74 ayat 3. 74 ayat 3. 74 bukan 4, 74. Ya, warobbaka fakabbir dan Tuhanmu agung kanlah Allahu Akbar. Ya, Tuhanmu agung kanlah. Setelah baca takbiratul ihram dilanjutkan dengan membaca iftitah. Ya, apa maknanya iftitah? Iftitah itu melambangkan atau simbol bahwa kita siap selalu membuka diri untuk Allah dan berjanji setia menghadapkan diri kepada Allah. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ya, dan ini adalah deklarasi komitmen total kepada Sang Pencipta. Surat 6, 7, 9. Ibu Odi, Iya, siap.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini biasa pas apa, Bu? Ini wajah tuh wajah pas apa? If? Habis takbatul itu. Iya, Ya, iftitah. iftitah kan? Nah, Ya, kemudian surat 6162-nya. 6162. Lanjut, Bu. Masih nyambung. ya. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 163 berikut kan? Satu lagi. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Nah, ini Allah. kan biasa dibaca ketika iftitah. Iftitah. Ini wajah tu. Wajhiya lilladzi fataros samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Wa ana, saya bacanya minal muslimin. Jangan Sini wa diganti. ana. Oh iya, iya. Jangan Harus diganti. sesuai Quran ya. Wa ana. Awalul muslimin. Nah, gitu pede. Iya, kenapa diganti ya ayatnya? Ayat kenapa diganti-ganti ayat? Ya, Dari kecilnya diajarinnya gitu, Tad, sama iya. guru ngaji. Nah, karena kan nggak lihat ayatnya. Iya. Jadi iftitah itu simbol bahwa kita harus selalu siap membuka diri untuk Allah. Sekaligus ini adalah deklarasi komitmen kepada Allah. Kapan iftitahnya? Selama hidup. Atau iya kan sholatnya kan selama hidup. Ya, halo? Siapa? Nah, jadi yang 5 waktu apa namanya? Ya Ritual. simbol aja itu simbol. Tapi Iya. hakikatnya kan mesti selalu. Udah. Ya, Iya. halo, halo. Iya. Ya, Ya Kak. lo Suara saya tadi masih nggak bisa terdengar dibuka, kan? mic-nya. Aman, Masih aman, Mas. aman. Oke, aman. Takutnya hilang, saya nggak cambung, tapi nggak kedengeran kan repot. Aman, Kang, aman, Nggak aman. kebuka tadi, Tad. Mic-nya nggak bisa dibuka. Ya, nggak apa-apa lah. Jangan dibuka kalau nggak bisa. Ntar rusak kalau dipaksa. Nah, berikutnya apa? Setelah iftitah apa? Fatihah. Surah. Setelah Fatihah. iftitah Al-Fatihah. Oke. Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab. Apa bedanya iftitah dengan Al-Fatihah? Kalau iftitah tadi simbol bahwa kita selalu membuka diri untuk Allah sebagai janji setia menghadapkan diri kepada Allah. Al-Fatihah itu simbol atau pembuka kunci keterhubungan dengan Allah. Ya, beda dikit lah ya. Jadi Al-Fatihah itu adalah kunci pembuka keterhubungan dengan Allah. Kenapa di dalam Al-Fatihah itu terjadi dialog dua arah sebetulnya. Kalau kita perhatikan Al-Fatihah itu kan ungkapan hamba kepada Tuhan.
bukan ucapan Tuhan kepada hambanya. Bismillahirrohmanirrohim. Yang memuji siapa? Halo? Ketika kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, itu siapa memuji siapa? Hamba memuji Halik. Memuji Hamba Allah. memuji Allah. Alhamdulillahirobbil alamin. Itu pujian siapa ke siapa? Hamba Pujian kepada kepada Allah. Allah. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu sanjungan siapa ke siapa? Hamba Hambanya kepada Hambanya Allah. Hamba kepada kepada Allah. Allah. Malik Yaumiddin. Itu ungkapan siapa ke siapa? Ngaku apa? Kepada Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Permohonan siapa ke siapa? Hamba Allah. Hamba Hambanya kepada kepada Allah. Allah. Ya. Dan sampai ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Itu permohonan siapa? Hamba Allah. Nah, Hamba. jadi Hamba kepada Allah. Al-Fatihah itu kira-kira ucapannya Allah ke hamba apa sebaliknya tuh? Hamba Allah. Nah, gitu. Allah. Makanya membuka keterhubungan dengan Allah. Ketika kita berkata Bismillahirrahmanirrahim, apa jawabannya kira-kira? Halo? Pujiku. Itu Allah. masa Allah diem aja? Allah sedang memuji hambanya. Ya, pernah nggak ini dijawab? Hamba-hambaku sedang memuji aku. Ya, kira-kira dijawab nggak sama Allah? Dijawab. Kedengaran jawabannya? Harusnya kedengaran. Harusnya kan kedengeran atau kerasa. Karena sholat kita mah kan tadi nggak pakai rasa. Belum Kalau satu telepon tuh frekuensi. kalau telepon itu bicara sendiri, nggak ada jawabannya. Halo? Ya, halo. Kelihatan frekuensi. Iya tuh gimana tuh nyambung frekuensi. Aduh, ampun deh. Salah sambung. Salah sambung. Kenapa kita baca pun nggak pakai rasa, nggak nunggu jawaban, terus ngacampling. Tunggu jawabannya dulu tuh. Ya. Nah, setelah Fatihah baca Jawabannya ayat. apa, Guru? Ya, Jawabannya apa kira-kira, Guru? kok kira-kira pastilah. Iya, Ya, dia maksud jawabannya saya seperti Allah apa? menjawab apa? Nah, Hambaku sedang memujiku gitu. ya iya. Oh, masa Allah GR gitu katanya. Perlu ke Allah. Ya kan, harusnya kan ada jawabannya dan pasti dijawab. Cuman karena buru-buru jadi nggak sempet mau dijawab, udah ngomong lagi kan. Kan gitu. Ya begitulah kita ya, bukan kita saya lah. Nggak pernah nyambung. Maaf, salah sambung. Sholat tuh kok salah sambung terus ya, nggak pernah ada jawaban. Ya, nanti dalemin lagi. Kalau kita sedang ikut jamaah, wah ditinggal sama imamnya. Berarti imamnya sendiri nggak nunggu jawaban. Ya itu. Imamnya bacaannya ngebut. Yang ngebut, yang penting selesai. Yang penting selesaikan gimana tuh. Ya, Gimana tuh? ya. 27 Hanya derajat atau olahraga. satu aja? Hanya olahraga. Gimana maksudnya 27 gimana tuh? nggak nyambung, apa satu nyambung? Ustaz Merasakan gimana tapi tuh? salah satu kasih sayang kan, Ustaz. Ya, Jadi ya pilihan. kalau gitu baiknya jamaah atau sendiri-sendiri. Masing-masing ada keutamaan. Tuh. Ya, Dicari 24 kali karatnya. ya gitu ya cari. Jadi gini, masing-masing punya keutamaan sendiri. Ya, kalau niatnya silaturahmi, ya berarti bareng-bareng. Kalau ingin komunikasi, audiensi, ya sendiri. Ya, Kang Iip, sebelum geser, itu kalau iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini itu gimana itu? nah, itu versi hadis.
Oh, Ada lima doa iftitah versi hadis, Bu. Nah, kalau versi Qurannya yang tadi, ya, mau disebutin satu-satu kalau hadisnya. oh Itu versi enggak usah. NU katanya Versi yang tadi disebut. versi NU kalau Allahumma baik Apa versi sih NO tuh? Muhammadiyah. Allahumma ba'id itu versi Muhammadiyah. Bukan, Ah, bukan versi Muhammadiyah, versi hadis. Iya, ya ternyata baru dapat jawabannya. Kan kalau Nih, Muhammadiyah itu pakai iftitahnya Allahumma ba'id kan. Allahumma baik. Kalau versi NU selalu versi hadis ada lima. ya 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 Ada sudah. 5 doa iftitah versi hadis. Satu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta Sama bainal masriqi wal maghrib. Ini satu, maghrib. versi satu. Itu hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedua, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrota wa asila. Itu hadis riwayat Muslim, versi kedua. Ada versi tiga. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ardo. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ah, itu cocok tuh sama ayat. Halo? Halo, halo, Yang halo. cocok. Ya ya cocok cocok cocok. Cocok. Nah, versi yang keempat apa? Inna Alhamdulillahi hamdan kasiron toyiban mubarokan fi. Versi yang kelima ditambah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Monggo Bapak Ibu mau pilih versi yang mana? yang Quran aja dah. Nah, kalau yang Quran berarti ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Nah, awal. Nah, itu versi ayatnya. Boleh Kecilnya nggak saya Allah dulu sama ya? ya. Waktu kecil sama dapatnya. Wa ala minal muslimin. Cek lagi, Iya, cek minal lagi bukan ayatnya. awal. Di Nah, ayat awal tuh. wa ana awalul Muslimin. muslimin. Ya monggo, mau pilih yang mana versinya. Gantinya Kan saat tadi, ketemu Cak tadi Nur kan dulu. dikatakan iftitah itu kan sikap selalu membuka diri, berserah kepada Allah kan? Deklarasi tadi. Iya. Kalau Allahumma ba'id baini itu deklarasi bukan? Halo? Pernyataan nggak? Permohonan. Pengakuan Allahumma dosa. ba'id baini wa baina khotoyaya. Jauhkan aku dan kesalahanku. Seperti jauhnya barat dan timur. Ya permohonan ya. Permohonan bukan deklarasi. Berjanji. Allahu Akbar kabiro itu pujian. Ya, alhamdulillah hamdan kasiro itu kan pujian. Nah, sementara ibtita itu kan simbol sikap berserah diri kepada Allah dengan sebuah deklarasi. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Allah. Kalau kita lihat spiritnya ibtita itu kan itu. Halo? Berserah. Berserah diri gitu. Membuka diri untuk Allah sekaligus janji setia kepada Allah tadi. Berarti Ya. yang Iya. memang kalau lihat redaksi yang pas memang yang Quran tadi. Ini wajah tuh itu kan berserah diri. Ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataros itu kan kepasrahan full gitu. Ngeri Memasrahkan ya. diri Statement, kepada Allah. statementnya dibikin 5 waktu minimal tapi
komitmennya masih dipertanyakan. Iya, karena Benar. komitmennya bukan itu yang dibaca Allahumma ba'id baini, salah terus. Iya. Komitmennya nggak dilaksanakan. Berarti sholatnya tidak sepanjang hayat. Kan tadi berdiri menghadap Allahnya sepanjang hayat. Iftitahnya Sepanjang ayat harusnya. sepanjang hayat. Jadi komitmennya kan sepanjang hayatnya gitu. Gitu. Ya, gitu Bu. Siapa tadi Bu Asa, Bu Odi? Iya, iya, iya. Mulai Ya. ngerti. Dikit-dikit. Nah, jadi Ya. oh itu versi Muhammadiyah, bukan. Muhammadiyah mengambil hadis itu. Yang Bukan. NU Itu mengambil kan hadis ini, ya. capnya di masyarakat. Oh, capnya. Oh, kalau Allah mau bain-bain, oh itu Muhammadiyah gitu. Tapi NU juga itu. NU juga minal muslimin. Ya, enggak Bukan awalul kalau muslimin. Kabiro yang pakainya. Rafiro, Nah, berarti Rafiro. Nabi Muhammad NU apa Muhammadiyah nih? Ya. Muhammadiyah, Qurannya ya. Itu kan gitu. Iya, hadisnya kan ada 5 versi tadi. Jadi Nabi yang mana? Bingung. Bingung. Ya udah, jadi bingung. Yang pasti-pasti aja deh sekarang. Ya udah tadi yang pasti yang tadi. Sesuai Quran aja. Yang 6 6 ayat berapa tadi? 79 sama 6 102 162 163 kan? Itu kan pasti itu mah. Iya, kira-kira Nabi ngikutin yang mana? Yang pastilah. Kan ikutin yang diwahyukan atau, Diwahyukan. atau iya. Terus yang membuat hadis tadi siapa? Nah, ayo. Sahabat. Jadi mikir ta. Udah yang penting iftitah sepanjang ayatnya itu yang penting ya. Nah, yang 5 waktu kan simbolisnya gitu, simbolis. Nah, kemudian setelah Fatihah baca ayat-ayat Quran. Ah, Nah, berarti membaca Qurannya kapan? Cukup di sholat apa sepanjang hayat juga? Panjang hayat. Nah, berarti sepanjang hayat kita baca Quran. Nggak berani Belajar baca Quran, udah. pahami Quran, amalkan Quran, siarkan Quran, lestarikan Quran. Quran. Ya, gitu Pak Jito. Jadi 6 apa? 6 tugas untuk 6M. membaca, 6M itu sepanjang memahami, hayat. membaca, memahami, Membaca Quran, Baca, mempelajari memahami, Quran, memahami Quran, melaksanakan menjalankan, melaksanakan, Quran, mensiarkan Quran, dan Lestarikan. Nah, melestarikan. 6M itu kapan? Ya sepanjang hayat juga. Terus yang di dalam sembahyang apa? Ya itu kan simbolnya. Makanya simbolnya baca yang paling pendek, yang yang mudah. paling mudah. Mudah. Kuliah, kulhu, kulyu, kulhu, kuliah. Kul aja, kul. kalau jadi imam nanti kurang keren. Kan yang panjangnya nanti setelah sholat yang panjangnya. Kalau sholat mah jangan panjang-panjang, simbol aja. Simbol kan nggak usah lama-lama. Eh, Alif lam mim. atau kurang keren, Boleh alif kan lam gitu ya? doang. Nah, itulah Mama masalahnya mudah banget. Pak Mujito. Orang sholat itu ingin kelihatan Keren. Nah, kena pasal nggak nanti sholatnya? Ria ya. Nah, kena pasal yuro'un nanti. Banyak orang sembahyang pengen terlihat Keren. Keren. bacaannya dibikin keren. Kan Ya. biar dipanggil Pak Yai. Oh iya bener ya. Aduh, penyakit itu. Aduh. Iya jadi jadi malu jadi imam tuh kadang-kadang gitu. Kalau lagi jadi imam tiba-tiba jadi fasih itu bacaan tuh kenapa ya?
Halo? Itu kemanusiaan itu. Iya. Nggak nggak keilahian kalau gitu. Iya. Saya juga bingung kalau jadi imam kenapa tiba-tiba jadi merdu suaranya tuh. Tapi Berikan yang kalau terbaik. oh, maksudku mempersembahkan yang terbaik itu ya maksudnya tuh. Ya, persembahkan. Bisa Allah. jadi. Kepada manusia Kepada tapi. manusia itu, Aduh, bukan kalau sama sholat Allah. sendirian, aduh cepat sholatnya kilat. Ini kenapa ya? Aduh. Rada-rada liar. Bun, ini kan lagi cerita ritual sembahyang, Bun. Ya, kan. Ya, kan tadi bahwa ritual itu adalah simbol. 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 Simbol tadi, berdiri menghadap kiblat. Itu Hmm, simbol bahwa kita harus terus berserah, ya. pasrah, fokus kepada Allah. Hmm, Takbiratul ihram itu simbol pengagungan, penghormatan kepada Allah. Iftitah selalu membuka diri untuk Allah. Fatihah siap membuka kunci keterhubungan dengan Allah. Allah. Makanya Allah. isinya kan komunikasi, curhat itu, isinya curhat gitu. Ya. Nah, baru baca ayat Quran. Berarti 6M-nya selama hidup. Di dalam sholat yang pendek aja, karena itu mah simbol kan gitu. Jangan kebalik, waktu sholat panjang, habis sholat nggak pernah baca Quran. Ya kan kebalik. Diajak ngaji, nggak mau. Yuk kita pemahaman, nggak mau lagi. Boro-boro. Iya, kenapa? Itu kan peki cuman baca terjemahan. Ya kan kalau Arabnya tetap nggak ngerti atuh kumaha. Ya, setelah baca Quran, ruku. Ruku itu apa? Simbol rendah diri di hadapan Allah. Ruku artinya siap melaksanakan ayat-ayat Allah yang barusan dibaca. Ya, kenapa lambangnya bungkuk gini? Itu kan simbol ketundukan dan siap menerima perintah. Kalau kata orang Jepang setelah mendapat perintah apa jawabnya tuh? Hai, ruku kan? Siap laksanakan gitu. Setelah baca ayat tadi. Halo? Halo? Iya. Ya, ya. Iya. Ada. Ya, mau disebutin ayatnya ruku? Iya, iya masih hadir. Ya, Boleh, boleh. ayat Ya. ruku surat 243. Tadi siapa terakhir baca? Halo, halo? Oh, nggak bisa dibuka mic-nya. Kenapa nggak bisa dibuka? Bisa, bisa. Hah? Silakan yang terakhir baca siapa tadi? Bisa, bisa dibuka silakan. Oh, bisa. Weti ya tadi ya. Enggak, tadi yang terakhir tuh Bu Diah. Bukan Bu Diah. Bisa. Enggak, dari dia Poesi, poesi. Weti. Oh, tadi dari Samarinda tadi belum baca tuh. Ke absen tadi. Samarinda udah jam 11 keburu tidur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ruku itu berarti siap melaksanakan perintah. Siap Hai, laksanakan. Tapi sebelum sebelum melaksanakan, karena aplikasinya itu sujud. Kalau belum, ruku kan siap melaksanakan. Udah melaksanakan belum? Belum. belum. Belum, baru siap melaksanakan. Nah, siap melaksanakannya itu nanti di sujud. Sujud itu artinya mengaplikasikan atau pelaksanaan perintah tadi. Nah, tapi dari ruku ke sujud ada i'tidal dulu. Betul nggak? Merenung, menyiapkan, anu Nah, ya. i'tidal itu berarti mempersiapkan keseimbangan dan selalu berlaku adil. Maksudnya
sebelum kita melakukan sesuatu, pertimbangkan apa matang, Matang. matang, supaya tidak ada yang dizolimi. Halo, halo. Ya, 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 ya. coba lihat ayatnya. 7:29. Masih. Masih satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dan luruskanlah mukamu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, kamu akan kembali kepadanya. Ya, jadi setelah ruku, berdiri. Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, namanya itidal kan? Dan luruskan muka, jadi tegap dulu. Nah, setelah siap Betul. semuanya, udah udah diperhatikan, udah Siap dipertimbangkan, baru putuskan. mengeksekusinya. Eksekusi. Nah, eksekusi itu Jujur. sujud. Sujud itu eksekusi menjalankan Perintah. perintah. Namanya sujud. Maka Ya. asari sujudnya itu di batuknya ada dua itu. Jangan begitu. Nggak boleh Kan, itu. Nanti jadi sara itu sara. Tanda kan sujud yang itu. dicari asari sujud kan buktinya itu di jidat itu ada hitam itu kan. Tanda Tanda sujud. sujud. Sujud itu kan aplikasi. Berarti ada bekas aplikasi. Ya kan? Hitam itu kan bekas sujudnya. Bukan. Sekarang apa bekasnya menghadap kiblat? Perjalanan. Ya. Bekasnya takbiratul ihram, bekasnya iftitah, bekasnya Fatihah, bekas ayat-ayat Allah, bekas ruku dan sujud, apa bekasnya? Rahmatan lil alamin. Bekasnya berupa karya yang bisa dinikmati, Merahmati. dirasakan banyak orang. Banyak orang Ya, cash itu kan bermanfaat. asari sujud. Halo? Sujudnya menanam pohon. Iya, Sujudnya cash membantu. itu asari sujud bukan? Asari Untung sujud. putus. Hah? Tidak berbuat keji dan Jalan tol itu asari sujud. Asari sujudnya Iya, pohon rindang, asari sujud. Sungai bersih, asari sujud. Jalan rapi, asari sujud. Gitu. Bangun jalannya nggak mau, bersihin jalan nggak mau. Tapi nyampah di jalan, iya. Gimana ini? tapi jidatnya nggak hitam, nggak ada tandanya dong. Ya, akhirnya sembahyangnya di jalan raya biar hitam kena aspal. Muhaknya yang hitam semua. Iya. Bagaikan siulan dan tepuk tangan. Ya kan sholatnya di masjid, ke jalan bersih-bersih. Nah, jalan bersih itu asari sujud, bukan tamah dikotorin, dirusak. Tuh. Ya, gitu Bunda. Iya kan. Kang Aduh, Ii bacaannya tuh, ya, tidak bacaannya kan Sami Allahu liman hamidah. iya. Nanti Rabbana walakal dijelasin, hamdu. nanti dijelasin di pas bagian bacaan sholat sendiri. Doa i'tidal. Oh, nanyanya bacaannya apa ketika i'tidal? Nih, mau versi Iya yang kan mana? artinya. Maknanya, Oh, maknanya. Muhammadiyah Maknanya itu. apa? Iya, Ya, esensinya. I'tidal itu kan artinya keseimbangan. Jadi kita perlu mempertimbangkan sesuatu dengan adil sebelum aplikasi gitu. Kan ruku siap bacaannya melaksanakan. Kalau sujud kan aplikasinya udah. Nah, antara ruku ke sujud ada i'tidal. i'tidal. Nah, pertanyaan Bu
Asa tadi apa bacaannya? Mau bacaan Bukan. itu apa Apa Muhammadiyah? esensinya? Esensinya ya. Nanya itu lagi tuh perselisihkan bacaannya lagi. Nih bacaan tidak ya. Mau pilih yang mana terserah. Bacaan Robbana walakal hamdu. pertama. Ini ada berapa versi? Ada 5 apa 7 ya versinya? Coba satu. Sami Allahu liman hamidah. Satu. Hamidah. Dua. Robbana walakal hamdu. Hamdu. Oh. Dua ya. Yang ketiga. Robbana lakal hamdu mil'us samawati Mil'us wa mil'ul samawati. ardi wa mil'u masi tamin sain ba'du. Tiga tuh. Yang keempat. Allahumma Robbana lakal hamdu. Kalau tadi nggak ada alhumanya. Allahumma Robbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil amasi tamin syai'in ba'du ahlas sanai wal majdi la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima manata walayan fa'udal jadi min kal jaddu. Versi keberapa tuh? Empat. Versi kelima. Ya, versi kelima. Apa versi kelima? Alhamdulillah, alhamdu li robbi. Alhamdu li robbi. Yang ke berapa? Lima ya. Robbana walakal hamdu hamdan kasiron toyiban mubarakan fi. Nah, tuh, mau ada 6 versi tuh, mana terserah. Jangan berantem. Ya, dah terserah. Itu bacaan tidak banyak, Bu. Saya yang ketiga. Hah? Pak Jito yang versi mana? Ketiga. Ya, terserah Bana makanya. lakal hamdu. Robbana Samawati. itu yang simpel kan? Udah yang simpel aja, nama juga simbol. Nah, jangan dibikin ribet. Terus apa berikutnya? Setelah sujud, sujud kan aplikasi ya? Aplikasi perintah Allah. Setelah sujud, kan sujudnya dua tuh ya? Tidak. Iftirosh. Duduk antara dua sujud. Jadi antara sujud ke sujud itu ada permohonan. Permohonan. Dari satu aplikasi ke aplikasi berikutnya itu ada permohonan. Rofik Firly. Permohonannya 8, komplit lagi. Robbik Firly, 1. Warhamni. Warhamni, 2. Wajiburni. Robbik Firly, Warhamni. Terus? Wajiburni. Warsukni. Ayo berantem lagi. Warzukni, 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 Robbik Firly, ampuni aku. Warhamni, kasihi aku. Warzukni, beri rezeki aku. Wajiburni, penuhi kebutuhanku. Warfa'ni, angkat derajatku. Wahdini, beri petunjuk aku. Wa'afini, lindungi aku. Wa'fu'ani, maafkan aku. 8 tuh. Dari satu sujud ke sujud yang lain. Setelah selesai melaksanakan perintah, menuju perintah berikutnya mohon dulu. Ampuni aku, barangkali banyak salahnya tuh yang kemarin. Nggak adil. Warhamni, kasihanilah aku yang banyak salahnya Tuhan gitu, bimbing aku dengan kasih sayangmu gitu. Warjukni, beri aku rezeki, kalau nggak ada rezeki kan nggak bisa berbuat lagi. Hari ini nolong, besok kan mau nolong lagi gitu, makanya warzukni. Wajiburni, Sholatnya sepanjang hayat. ya makan sepanjang hayat sholatnya tadi. Benar, sepanjang hayat. Iya.
Jangan fokusnya di ritualnya, tapi hidup setelah itu nggak sholat lagi. Oh, Kang Iip kan Ya. bacaannya banyak tuh ya. Harus Mm-mm. khusyuk tumakninah. Itu kayaknya 4 rakaat itu bisa hampir 1 jam mungkin kalau benar-benar kita mau memaknai begitu. Kan 4 jam masih juga nggak kerasa. 23 jam. Perintah Empat, sholat kita kan banyak ya. iya Ibu Asa, kalau ngobrol sama pacar, pengennya berapa jam? Kupluk, gitu asik kan? Tahu-tahu, weh, udah malam nih, udah jam 10 lewat tuh kan gitu. Ini kan udah jam 10 Habis lewat. waktunya. Ya, Habis udah jam 10 waktunya lewat. tuh. jam Nggak 10 kerasa lewat kan? udah harus tidur itu tadi. Oh, ada yang tidur. Biar spektrumnya tadi itu. Iya asik itu kalau nyambung. Iya. Kalau nggak nyambung, jangankan 1 jam, 2 jam. 10 menit udah pegel. Bosen. Betul nggak? Sembung. Jangan ke 10 menit, 5 menit aja Alhamdulillah udah pegel. nyambung. Kapan beresnya nih sholat gitu. Betul. Sholat Subhanallah. sepanjang hayat itu nggak kerasa Benar-benar. kalau nyambung. Nggak cuma Makanya tadi siul-siulan. banyak orang sholat, tapi mohon maaf, salah sambung. Salah sambung. Koslet. Sholat koslet. Sholat koslet. Mabuk. Aduh, gimana ini ya? Nah, Astagfirullah. setelah duduk apa tadi? Antara dua sujud, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud kan? Tasyahud awal. Duduk tasyahud atau tahiyat. Nah, tahiyatnya kan dua. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Apa tahiyat itu simbol dari apa? Makanya duduk tahiyat atau duduk tahiyat awal maupun akhir itu disebut Istirahat. dengan iftirosh. Iya. Iftirosh namanya. Iftirosh itu artinya menghamparkan artinya. Berarti duduk iftirosh itu lambang siap sedia memakmurkan bumi sebagai sumber kehidupan. Siap menghamparkan bumi jadi sumber kehidupan. Gimana caranya sawah itu menjadi sumber kehidupan lagi? Gimana caranya hutan menjadi sumber kehidupan lagi? Gimana caranya sungai menjadi sumber kehidupan lagi? Laut menjadi sumber kehidupan lagi. Nah, sekarang sawahnya udah dicor. Hutannya udah digundulin. Sungainya udah dicemarin. Lautnya sudah penuh dengan limbah plastik. Halo? Halo, halo, halo. Halo, Kang. Halo, masih hadir. Ini orang pada sholat nggak sih? Pada. Saking kusuknya ini. Setiap saat. Sholatnya duduk iftiros apa enggak sih? Ini masih hadir. Kusuk. Ya pertanyaannya, ini masih ada nggak orang yang sholat? Iya. Kalau Masih sholat dengan pasti duduk iftiros. sholat dengan Itu sujudnya siap sedia. sendiri. Ya siap sedia memakmurkan bumi sebagai sumber kehidupan. Gitu, Bun. Ya, datang ke sawah, sawahnya memang ada padinya. Toku Mahacarana. Sawah ditanamin padi lagi. Hutan jadi jadi penuh Tanamin pohon lagi. lagi. Sungai bersih lagi. Laut bersih lagi. Gimana caranya? Betul. Sawah bikin hidroponik aja. Terserah. Yang penting ada duduk iftiros. Iftiros itu artinya gerakan duduk melambangkan kesiapan kembali berinteraksi dengan alam dan menjalankan tugas kekhalifahan di bumi menebarkan rahmat tadi. Iftiros surat 2 ayatnya. Ini dalil iftiros ya. 2 ayat 22.
Pak Mujito nyapa yang lain. Ya, Bu Ika dah. Ketiduran. Bu Ika, Bu Ika. Bu Ika, ya Bu Ika. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, alladzi ja'ala lakumul ardo firosha. Firosha. Firosha itu di sini hamparan. Paran Iftiros berarti siap menghamparkan bumi jadi sumber kehidupan. Apa ceritanya? Dia menurunkan air dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu buah-buahan. Kalau jalan airnya. hujannya udah turun. Ya, itu Kalau nggak nanam, nggak ada. atuh kumaha? Tumbuh. Hujan turun, tapi hutannya gundul. Datang buah-buahan nggak? Nggak ada. Banjir Ada malah kan. buahnya, Bu. Buahnya apa? Banjir. Buahnya longsor. Longsor. Itu tanaman bukan? Tanaman. Ya tanaman. Yang kau tanam, gundulin Tanaman hutan. Datang perbuatan. hujan bukan datang buah-buahan. Yang datang Bukan batu gelundungan tuh. Namanya banjir. Iya, jadi duduk iftiros itu, ulangi, sedia memakmurkan bumi sebagai sumber kehidupan. bukan. Ketika turun hujan, berlimpah tuh rezeki. Bukan sebaliknya, turun hujan banjir. Turun hujan longsor. Turun hujan bencana. Ya iyalah, berarti kamu belum duduk iftiros. Terus. Belum duduk iftiros. Gimana ini sholatnya? Aduh. Aduh. Itu jadi ritual tapi tidak memaknainya sebagai itu. Nah, tutup dengan apa tutup sholat? Salam. Salam. Sholat ditutup dengan salam. Salam. Salam itu simbol siap selalu menebar keselamatan. Siap sedia selalu menebar kedamaian. Salam ke kanan, salam ke kiri. Ya, berarti kalau dia orang sholat, selesai sembahyang, dengan tetangga akur nggak? Akur, Kang. Akur. Beda partai akur nggak? Akur. Beda mazhab akur nggak? Akur. Nah, ini yang terjadi apa? Wajib akur. Berantem. Nah, berarti belum pada Belum pada sholat. Sholat. Berarti mana? Kan sholat itu mesti ada salamnya. Iya. Mesti menebar salam kedamaian. Nah, berarti banyak orang yang nggak ngerti berarti kalau gitu. Ya hanya sekedar Ritual. Ya. Olahraga. Ya sudah, waktunya udah Mabuk-mabukan kan? waktunya sudah kelewatan kan? Ya, Iya, ya sudah kelewatan. yang penting kan judulnya udah kebahas Keren. dua-duanya. Ya, Waktu sudah, gerakan sudah. Silakan. Udah, berarti berarti berikutnya selanjutnya apa nih, Kang? ya. Selanjutnya Iya, selanjutnya ya terserah. tentang sholat ini masih berlanjut, Kang? Ya mau dipanjangin Di- panjang. Ya, boleh lah. Terus Pertanyaannya, masih berlanjut. pertanyaannya kenapa? Silakan. Kenapa jumlah rokaatnya 17, nggak 18 gitu. Ya, jumlah Nggak rakaat 20. banyak rakaatnya. Nah, berarti pertemuan berikutnya apa? Makna makna apa nih? Makna bacaan. Makna dan dasar ya, Jumlah. jumlah rokaat. Benar. Kenapa Kang? 17?
Terus kenapa tidak dipukul rata gitu? 3 semua atau 2 semua atau 4 semua gitu. Ini ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu. 2, 3, 4 kayak kayak merek itu Ji Samsu gitu. Ji Samsu. 2, 3, 4. Nah, itu poligami 2, 3, 4. Nah, malaikat bersayap 2, 3, 4. Ya. Ya. Nah, ayo nanti dijawab ya. Berarti Apa apa? artinya? Apa maknanya di balik 17? Apa dasarnya? Halo? Siap. Nah, baru berikutnya kita memaknai bacaan-bacaannya tadi, macam-macam bacaannya. Tadi kan baru sekilas disebut ya. Bacaan takbir, bacaan iftitah, bacaan Fatihah, bacaan ruku, bacaan itidal, bacaan sujud, bacaan tasyahud. Nah, baru ditutup dengan salam. Sebelum sholat harus wudhu. Apa maknanya? Selesai sholat harus bertebaran. Apa maknanya? Ya, gitu Kang. Terima kasih. Baik, Nah, alhamdulillah. cukup ya. Saya kembalikan ke Kang Ya, Yodi. Monggo. Ini ya, peserta alhamdulillah. nggak pada ngantuk nih. Seru kan? Nggak Belum, lanjut. belum. Lagi asik dengerin, Pak. Lagi asik Ya udah menyimak. asik sih asik, tapi udah malam harus tidur. Ya. Iya. Suruh, Iya. ini pesertanya Kang, suruh pulang aja ke rumah masing-masing Kang. Ya, biar Jangan, nggak ada di Kang sini terus. Yodi, Kang Yodi. jangan lewat jam 11 sampai jam 1 Iya. wajib tidur loh. Iya, Ya. betul, betul. Ya, Saya ini lewat jam udah 11 jam ini. 11. Setengah Ya, 12. pakai pakai jam Jakarta aja Kak, Pak. Iya, alhamdulillah peserta ada 30 orang. Nanti Bapak Ibu kita ketemu lagi ya di bulan depan bersama Kang Iip ya. Insya Linknya Allah. sama. Ya, Kang Ibu Yodi. Bapak ditunggu bulan depan. Oke, oke. Iya. Kita tutup Makasih. dengan ta'awuz. Orang salah A'udzu 3 billahi nggak ke minasyaitonir absen tadi, rajim. nggak kebagian Ya, baca. Rajin. Ya. Ya, makasih udah Kang ditutup, Kita tutup silakan dulu. bebas. Auzubillahi Auzubillahi minasyaitonir minasyaitonirrajim. rajim. Udah